Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fi silmi kafah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang kalim yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, di hari kita melaksanakan ibadah saum. Kita juga sudah mendirikan salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyempurnakan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita hari ini, esok dan seterusnya sampai nanti akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang nanti akan membukakan bagi kita pintu surga Ar-Rayyan. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah siapa saja yang selalu berusaha untuk melaksanakan sunnahnya. Terima kasih saya sampaikan kepada pengurus DKM Masjid Salahuddin pada kesempatan siang hari ini berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim. Insyaallah silaturahim kita siang ini paling tidak bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah kaum muslimin sekalian. Sebelum itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa orang Islam itu memiliki beberapa saham. Al-Islamu sahmun. Islam itu sendiri adalah satu saham. Wasiyamu sahmun. Puasa itu adalah juga saham. Wassalatu sahmun. Wazakatu sahmun. Walhajju sahmun. Jadi seorang muslim memiliki beberapa saham. Islam itu sendiri juga adalah termasuk saham. Puasa adalah saham, sholat adalah saham, zakat, haji juga adalah saham. Jadi ketika kita sudah melaksanakan ibadah saum, maka sesungguhnya kita sudah menggenapkan saham-saham kita. Kalau di dalam usaha, kalau kita punya saham, maka tentu kita mendapatkan bagian dari keuntungan saham yang kita tanamkan itu. Mudah-mudahan saum kita merupakan saham yang terbaik tahun ini, insya Allah. Kalau Allah berkehendak memang ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Karena itu, dalam rangka bagaimana kita memaknai puasa kita, izinkan saya untuk menyampaikan satu topik, bagaimana puasa itu berupaya untuk mengantarkan pribadi muslim yang paripurna. Seperti apa gambaran Al-Quran maupun As-Sunnah seorang muslim yang kafah itu atau paripurna itu? Paling tidak seorang muslim yang paripurna itu memiliki 4 pilar yang harus menjadi bagian yang integral di dalam dirinya. Satu sama lain saling menguatkan, tidak boleh ada satu lepas darinya. Ini yang paling pokok. Yang pertama adalah seorang muslim yang paripurna harus memiliki tauhid yang murni. Yang kedua, ibadahnya harus ittiba. Yang ketiga, akhlaknya harus karimah. Dan yang keempat, muamalahnya harus maslahah. Keempat pilar inilah
prasyarat di mana seorang muslim bisa menempatkan dirinya menjadi muslim yang kafah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari sifat manusiawi yang kadang suka lupa, kadang suka lalai dan khilaf dan seterusnya. Namun kewajiban seorang muslim hendaklah terus memperbaiki diri, terutama memperbaiki tauhidnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlak dan muamalahnya. Dan perlu kita catat bahwa tidak ada seorang muslim yang tidak pernah berbuat salah. Rasulullah SAW menyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu kecuali Nabi itu pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang mau bertobat dan mau kembali. Karena itulah maka upaya agar kita terus bisa meningkatkan diri menjadi muslim yang memiliki integritas ini, muslim yang kafah ini, harus terus kita upayakan. Hadirin rahimakumullah, tauhid yang murni ini menjadi pangkal yang paling dasar agar kita menjadi muslim yang sempurna. Karena tauhidlah yang menjadi akar dari semua keyakinan kita kepada agama yang kita cintai ini. Jika tauhid kita betul, jika tauhid kita murni, jika tauhid kita lurus, insya Allah jalan kita untuk menapaki agama ini itu akan selamat. Karena itulah Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah di Makkah, itu persoalan yang betul-betul ditekankan oleh beliau adalah persoalan-persoalan tauhid. Bagaimana membenahi keyakinan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, diajak untuk menyeru kepada Allah yang satu, memperbaiki peribadatan mereka, sehingga kemudian benar-benar meluruskan kembali apa yang sudah diikrarkan oleh manusia ketika manusia itu belum lahir. Sedang ta'alim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengambil sumpah kepada kita sewaktu kita masih ada di perut ibu kita, masih berada di alam rahim. Sesungguhnya kita sudah bersyahadat, sesungguhnya kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah dari anak-anak Adam, dari tulang-tulang sulbi nenek moyang mereka, alastu bi rabbikum, bukankah kalian menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi sesungguhnya kita sebelum lahir sudah bersyahadat. Sebelum kita lahir ke dunia ini menjadi seorang muslim, menjadi manusia yang utuh, kita sudah mengikrarkan janji itu. Dan ketika kemudian lahir ke dunia, diturunkan para nabi dan rasul, sesungguhnya para nabi dan rasul itu hanya mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah bertauhid, kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Di sini Allah nyatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, syarat tauhid yang murni itu pertama tidak ada syirik, tahayul dan khurafat. Kalau di hati kita masih ada syirik, masih ada khurafat, masih ada tahayul, itu tanda tauhid kita belum bersih. Dulu ketika saya ngaji dengan kiai saya bilang begini, di dalam hati manusia itu hanya ada dua yang bisa masuk. Tidak boleh dua-duanya masuk. Harus salah satunya. Yang pertama iman, yang kedua syirik. Kalau kita sudah mengakui iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syirik harus kita tinggalkan.
Tetapi jangan coba-coba memasukkan iman sekaligus juga memasukkan syirik di dalamnya. Itu nggak kena. Maka iman dengan sendirinya akan tangga. Jadi tidak bisa di dalam diri seorang muslim itu ada iman, ada syirik, tidak bisa. Yang ada syirik yang dominan, imannya akan runtuh. Kalau kita memilih iman, iman saja, maka segala macam konsekuensi syirik harus kita jauhi. Pertama. Yang kedua tahayul, dan yang ketiga khurafat. Syirik, tahayul, dan khurafat inilah yang sesungguhnya menjadi penyakit di mana iman seorang muslim itu bisa kacau. Dan inilah yang setiap hari kita sadari maupun tidak kita sadari, sesungguhnya setiap hari kita seringkali berinteraksi dengan fenomena yang mengarahkan kita justru kita menjauhi iman kita sendiri. Justru kita didekatkan kepada syirik. Luar biasa tantangannya. Bahkan syirik sudah masuk ke rumah-rumah kita sendiri. Bahkan di kantong kita pun kita seringkali diajak untuk berbuat syirik tanpa kita sadari. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW dalam suatu sabdanya mengatakan, jadidu imanakum, selalu perbaharuilah iman kalian. Salah satu makna di antara memperbaharui iman itu adalah bagaimana agar tauhid kita itu bersih, tidak tercampur dengan syirik, tahayul, dan khurafat. Apa sih khurafat itu? Apa sih syirik itu dan tahayul itu? Kalau syirik jelas barangkali sudah kita mafhum bahwa ketika orang sudah meyakini Allah sebagai Tuhan yang berhak dia sembah, Tuhan yang dimintai pertolongan, Tuhan yang patut diibadahi dan sebagainya, tetapi dia masih menyimpan kepercayaan yang lain yang setara dengan kepercayaan kepada Allah. Jumatan dia khusus sekali sujud di belakang imam, tapi kemudian hari berikutnya dia datang kepada tukang ramal dan sebagainya. Malam Jumat dia baca Yasin, tapi hari Rabu berikutnya dia datang kepada orang pintar menanyakan bagaimana karir dan jodohnya dan seterusnya. Khurafat itu dongeng, legenda, kisah, cerita bohong yang tidak masuk akal dan atau akidah yang tidak benar. Kemudian khurafat adalah segala satu kepercayaan, keyakinan, pandangan, ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dari memiliki dasar dari agama. Tahayul, reka-rekaan, persangkaan, dan khayalan. Sedangkan secara istilah adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Dalam masyarakat kita seringkali menemukan fenomena itu. Misalnya, mungkin masyarakat perkotaan tidak terasa ini, tetapi di pedesaan masih berlaku, di perkampungan masih berlaku, di tempat saya tinggal masih. Kalau ada suara burung gagak, itu orang yakin bahwa itu adalah tanda kesialan. Ya. Ada juga yang mengatakan kalau ada burung gagak itu pasti ada yang mati. Itu masih dipegang oleh orang-orang kampung. Masih memasang menusuk cabai dan bawang dengan lidi untuk penolak hujan. Biasanya masyarakat kampung kalau mau hajatan supaya hujan tidak turun, supaya tamu banyak yang datang, dia lakukan ritual itu. Kalau ada burung hantu berbunyi sebagai tanda tidak baik, kupu-kupu masuk rumah, tanda akan ada tamu yang akan datang dan sebagainya. Jadi biasanya kalau ada kupu-kupu masuk rumah udah bebenah tuh, dirapi-rapi segala macam karena ada tamu yang akan datang. Itu yakin sampai sekarang. Padahal kupu-kupunya yang tamu itu sendiri, atau tamunya adalah kupu-kupu itu sendiri. Tapi diyakini katanya ada tamu. Kemudian kalau terjadi gerhana, ya mereka memukul benda-benda seperti nampan, dandang, panci, kentongan, nyiru dan lain-lain. Jika ada kulit bergerak, misalnya kedutan di bawah mata kiri dan sebagainya, itu ada sesuatu yang akan terjadi. Kemudian masih juga memberi lampu pada hari-hari bayi lahir dan memberi garam, merica, bahkan buku dan pensil di dalam tembuni. Ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Sesungguhnya ini tidak ada dasarnya sama sekali. Dan pelan-pelan harus kita sadari inilah bukan bagian dari ajaran Islam dan harus
Kita berani, dan kita harus berani untuk meninggalkan hal itu. Kalau kita tinggalkan tidak berarti apa-apa pada diri kita, justru malah akan membersihkan akidah kita. Tapi justru kalau akidah kita pelihara, dan ini pun tetap kita lakukan, sesungguhnya kita sudah melukai akidah kita sendiri. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memuat sebuah hadis. Beliau menyatakan dalam kitabnya sahabat dari Abu Hurairah, "Ijtanibu as-sab al-mubiqat." Qila ya Rasulullah, wa ma hun? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalla yawm az-zahfi wa qatful muhsinatil ghafilatil mu'minat. Ada 7 perkara yang bisa membinasakan. Pertama, kata Rasulullah, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh zina wanita beriman yang menjaga kehormatannya. Yang perlu kita garis bawahi adalah syirik termasuk bagian dari sesuatu yang menghancurkan, terutama menghancurkan akidah kita. Ini yang tadi kami katakan bahwa syirik itu sesungguhnya sudah merangsek masuk ke dalam rumah tangga kita. Sadar atau tidak, setuju atau tidak, tapi inilah kenyataannya. Justru barang klinik itu dijual di TV, diiklankan di media cetak, diiklankan di media elektronik. Dan ini tidak akan membawa pengaruh baik terhadap keluarga kita, diri kita, anak-anak kita. Justru kalau itu menyeret kita untuk menjadi yakin di dalamnya dengan hal itu, sekali lagi hadis Rasulullah SAW tadi akan menimpa kita. Itu akan menghancurkan, terutama adalah keyakinan kita menjadi rusak. Banyak hal yang kemudian menggiring kita kepada hal-hal yang seperti itu. Misteri, ya kan, pemburu hantu, dunia lain dan sebagainya. Sesungguhnya ini tidak sehat, ya. Karena tayangan seperti ini sudah seringkali diberikan macam-macam teguran lah kepada pihak penyiar agar jangan terlalu masif menyiarkan hal-hal seperti ini. Dari sisi akidah Islam ini tidak baik, dan kita punya kewajiban untuk melindungi keluarga kita, diri kita dari hal-hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Segala apapun yang bisa mengantarkan diri kita, keluarga kita dari azab api neraka harus kita lindungi. Tetapi kita juga menyadari bahwa teknologi tidak bisa dibendung. Televisi tidak bisa kita larang. Acaranya bukan kita yang atur. Schedule time-nya di mana ditempatkan juga bukan wewenang kita. Maka cara yang terbaik adalah bukan membuang ataupun menjual televisinya, tapi bagaimana kita sebagai kepala keluarga misalnya mengatur ritme atau irama menonton televisi itu bagi keluarga kita. Mana tayangan yang tidak patut kita tonton bersama-sama, ya kita hindari. Atau kita beri jeda, mana, kapan, dan saatnya bisa menonton televisi. Agar apa? Agar pesan-pesan yang justru bukan membawa kemaslahatan bagi diri kita dan keluarga kita itu tidak masuk. Ini persoalannya. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa perilaku-perilaku yang seperti ini termasuk bagian yang sangat besar pengaruhnya bagi akidah kita yang merusakkan itu. Ketua wilayah NU Jawa Timur pernah menyampaikan sebuah hasil putusan Bahsul Masail yang menyatakan bahwa umat Islam haram hukumnya apabila mengikuti atau melakukan transaksi dengan SMS yang terkait dengan perdukunan. Itu sudah keluar fatwanya dari pengurus wilayah NU Jawa Timur. Jadi kalau kita tergoda untuk ketik rek spasi kirim ke nomor sekian dengan pengaduan ini dan itu kalau menurut keputusan PWNU Jawa Timur itu sudah masuk dalam kategori syirik.
Biasanya memang kita banyak tergoda dengan ini, karir, jodoh, masa depan, peruntungan, ya kan? Kenapa jabatan kita tidak pernah naik? Kenapa kita tidak pernah mendapatkan posisi yang kita inginkan? Itu biasanya kemudian kita tergoda untuk datang ke tempat-tempat yang bisa menawarkan jalan keluarnya. Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man kana arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadisnya sangat tegas. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan memperdayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah mengingkari atau kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita kafir terhadap Al-Quran. Kalau sampai hari ini kaum muslimin masih biasa mendatangi dukun, masih biasa mendatangi tukang ramal, masih mendatangi kahin dan sebagainya. Ingat, apalagi dalam kondisi kita berpuasa. Sesungguhnya syirik berlaku setiap waktu, tidak hanya khusus pada bulan puasa saja. Puasa itu kata Rasul, menurut pengertiannya adalah al-imsak, menahan diri. Kalau dalam berpuasa kita tidak bisa menahan diri dari apapun, termasuk menahan diri, tidak bisa menahan diri dari berbuat syirik, maka puasa kita insya Allah tidak akan berarti apa-apa. Ya, bahkan konsekuensinya sangat besar sekali. Ini syirik modern yang seringkali tidak kita sadari, dan ini ternyata justru halus sekali. Halus sekali bisa merasuk ke generasi kita. Anak-anak kita suka sekali nonton film ini. Ya. Ternyata di balik film ini, di balik film kartun ini tersimpan pesan yang sangat sangat, kalau boleh kita katakan ini sangat berbahaya karena ini menyangkut akidah. Jadi film ini mengajarkan dan mengajak anak kita untuk digiring pada pemahaman Aristotelian bahwa alam ini bergerak dengan sendirinya. Padahal jelas sekali di dalam Al-Quran tidak ada alam ini bergerak dengan sendirinya. Semua alam bergerak atas kehendak dan kekuasaan Allah. Matahari, bulan beredar sesuai dengan garis edarnya karena digerakkan oleh Allah. Laut yang bergelombang, kapal yang berlayar di atasnya itu juga digerakkan dan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin yang berhembus, dahan, pohon, daunnya yang tumbuh, yang gugur, berbunga, berbuah, semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi film ini sesungguhnya pesannya adalah mengajarkan kepada anak kita dengan sangat halus bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Padahal Al-Quran jelas sekali mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya. Halus sekali. Anak kita pun tidak asing dengan film ini, ya, yang masuk ke rumah-rumah kita. Kartun ini bahkan menjadi kartun favorit, ya. Tapi ternyata ada banyak pesan, Allahu a'lam benar atau tidak, tetapi ada beberapa simbol-simbol yang mengarah kepada Illuminati. Illuminati adalah penyembahan kepada setan. Kalau kita lihat ini dalam gambar ini, tokoh dalam kartun ini itu melewati karpet kotak-kotak, ya, kotak-kotak catur, dan akan masuk ke dalam pintu yang merupakan simbol Dajjal. Simbol Dajjal adalah simbol yang biasa dengan mata satu itu. Dan ini adalah ritual untuk penyembahan setan. Ritual penyembahan setan itu biasa melakukan hal ini. Jadi mereka berjalan dulu di karpet yang berbentuk catur ini. Ini juga ditengarai sebagai bagian dari simbol di mana ini kemudian juga kemarin sangat santer di Indonesia yang sedianya akan menggelar konser tapi kemudian batal. Karena memang setiap kali sang legenda ini, Lady Gaga ini melakukan konser, dia selalu melakukan ritual penyembahan setan dulu. Karena memang dia juga menganut Kabalah. Jadi sebelum dia konser, dia melakukan ritual dulu. Dan ritualnya adalah ritual penyembah setan. Bayangkan orang Islam, mayoritas Muslim Indonesia mendatangkan penyanyi
Yang penyanyi itu sebelum konser dia nyembah setan dulu, sementara yang undang orang Islam, yang nonton juga kebanyakan mayoritas Muslim. Ini bagaimana gitu kan? Nah ini yang menjadi kemudian patut juga kita, bukan sekedar kita tonton, tetapi patut juga kita perhatikan apa sih yang disampaikan oleh dia. Gitu. Belum lagi bagaimana di dalam lirik-lirik lagunya juga kadang mengajarkan orang untuk berlaku tidak baik. Di antaranya dalam beberapa lagunya misalnya dia mengajak menjadi homoseksual, transgender, itu tidak masalah. Inilah yang kemudian sangat halus dan seringkali jarang disadari oleh kebanyakan kita. Sidang talim yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan. Seandainya ada syirik di dalam hati kita, konsekuensinya yang pertama adalah melemahkan kualitas diri. Satu kali Rasulullah SAW melihat ada seorang pemuda yang menggunakan semacam kalung ya, semacam kalung, yang kalung itu ada ya biasalah kalung yang ada sesuatu di dalamnya. Rasulullah bilang inziha, fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Cabut benda itu, buang. Karena kalau benda itu masih melekat pada dirimu, ya, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Justru kamu akan menjadi lemah. Dan kalau kamu mati sementara benda itu masih melekat, maka kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Jadi sungguh sangat ironik memang sampai hari ini masih ada kaum muslimin yang masih menyimpan sesuatu di dalam dompetnya, entah itu isim, entah itu ada di dalam sabuknya, entah itu di dalam kalung dan sebagainya, cincin dan sebagainya. Kalau ada keyakinan di balik itu, maka kena hadis ini justru akan merusak akidah kita, akan melemahkan kita. Yang kedua, lebih berat lagi, kalau ada syirik di dalam hati kita, kalau ada syirik di dalam keyakinan kita, semua amal kita rontok, habis semua, tidak ada yang tersisa. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, lebur semuanya, tidak ada artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hapus. Kalau kita puasa juga tapi masih memelihara syirik juga, itu barangkali yang Rasulullah juga katakan, rubba shaimin. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa itu, laisa lahu min siyamihi, tidak ada nilainya dari puasanya itu, illal ju' wal 'atas. Ya, kecuali hanya dapat haus dan dahaga saja. Pak, kita sampai jam berapa? Sampai jam 1 ya. Itu yang kedua. Jadi hapus amalnya. Jadi tidak ada alasan lagi kalau hari ini ada di antara saudara kita yang masih memelihara isim, masih memelihara kris yang sebesar kelingking itu, yang dibungkus di kain warna putih, lalu ada bau minyak wangi dan sebagainya, ditaruh di dompet. Kalau ke kamar kecil kemudian dompetnya harus ditaruh, lalu kemudian dia ke kamar kecil, setelah balik lagi dompetnya sudah hilang, dicomot orang misalnya, karena tidak boleh dibawa-bawa ke tempat yang kotor. Nauzubillah, rontok amal kita. Yang ketiga, tidak berhak mendapatkan pengampunan. Ini pengampunan di akhirat ya. Ini pengampunan di akhirat. Kalau orang berbuat syirik lalu dia bertobat, insya Allah taubatnya akan diampuni, taubatnya diterima. Yang tidak diterima itu kalau dia berbuat syirik sampai mati dia tidak bertaubat. Ini yang tidak bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Karena itu, sebelum kita dipanggil Allah, ketika masih ada dosa syirik dalam hati kita, cepat-cepatlah kita bertobat. Karena Allah akan menerima taubat kita. Tetapi kalau
seandainya kita tidak sanggup dan tidak mampu bertobat, tidak bertobat sebelum kita sampai kita ajal kita meninggal, sampai maka inilah konsekuensinya. Tidak akan diampuni dosa kita. Diperkuat. Oleh yang keempat, orang yang berbuat syirik tidak berhak mendapatkan syafaat. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kulla nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi alaihissalam mempunyai doa yang mesti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka mereka semua menyegerakan doa mereka tersebut di dunia, dan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Maka syafaatku itu insya Allah akan diraih oleh orang yang meninggal dunia dari umatku dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5945 dan Muslim nomor 199, dan lafaz ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Syafaat itu pertolongan. Garis besarnya begini, Ahlu Sunnah meyakini nanti umat Islam itu ada yang diangkat dari neraka karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu. Kalaupun ada umat Nabi Muhammad yang nyemplung dulu di neraka, karena syafaat Rasulullah dia akan ditolong, dia diselamatkan. Itu semata-mata karena kemurahan Allah dan syafaat Rasulullah. Tapi syafaat itu Allah berikan dan Rasulullah berikan hanya kepada umatnya yang tidak membawa dosa syirik. Ini iman, mendapatkan syafaat, masuk surga. Kata Nabi, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada sederet zarah dari iman. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang kedua, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nari bi syafaati yusammauna al-jahannamiyun. Sungguh suatu kaum dari umatku akan keluar dari neraka dengan sebab syafaatku. Mereka disebut Jahannamiyun atau para mantan penghuni neraka Jahannam. Riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain. Jadi nanti ada orang yang di dalam surga itu adalah disebut Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Dia masuk neraka Jahannam tapi diangkat oleh Rasulullah dengan syafaatnya karena masih ada iman dan tidak memiliki dosa syirik. Saudara alim rahimakumullah, sesungguhnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu yang terbatas, yang terakhir, orang yang membawa dosa syirik haram masuk surga dan kekal di neraka. Akhirnya kayak begini kalau membawa syirik itu. Wa'budullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Sidang ta'lim rahimakumullah. Karena itulah maka mari di hari awal-awal kita berpuasa ini, sebagaimana makna puasa adalah menjaga diri, bisa menahan diri. Mudah-mudahan puasa kita yang paling pokok bukan sekedar bisa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu, makan, minum, berhubungan badan di siang hari, gitu ya. Tapi juga bagaimana kita menghindari dari sesuatu yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita. Berkata bohong, mencela, mencaci, bertengkar, berbantah-bantahan, apalagi kemudian melakukan dosa syirik. Karena konsekuensinya sangat berat. Hadirin sidang ta'lim rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan terima kasih terutama segenap karyawan pegawai di pajak ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terutama lebih kami arahkan kepada diri kami sendiri, dan mudah-mudahan pula ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah selalu bisa melindungi diri kita terutama dari segala perbuatan syirik yang menimpa diri kita, keluarga kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga membawa iman sampai kita mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.